Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Bride. Film ini bakal bercerita tentang sebuah ritual yang dipercaya mampu untuk menghidupkan orang mati. Tapi setelah dicoba ternyata ada efek samping yang ditimbulkan dari ritual tersebut. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Pada tahun 1839, seorang dokter bernama Joseph Gamali mengumumkan bahwa dia telah mengembangkan sebuah foto film yang gak hanya bisa menangkap gambar seseorang, tapi juga jiwa mereka. Pada awalnya semua orang menertawakannya, tapi sebuah ritual dimulai di mana kelopak mata orang mati dicat dan mayat itu pun difoto gak lama setelah kematian mereka. Diyakini bahwa selama foto film tetap ada, jiwa orang mati tersebut gak akan hilang dan dapat dipindahkan ke tubuh yang lain. Hal itu membuat seorang fotografer bernama Victor mencoba untuk memfoto istrinya yang telah meninggal bernama Olga. Olga duduk menggunakan gaun pengantin di depan kamera. Dengan kepala dijepit, setiap kali Victor mencoba mengklik kamera, kepala Olga ini selalu menunduk ke bawah. Ketika Victor memperbaiki posisi kepala Olga untuk ketiga kalinya, dia merasa seseorang yang berjalan di belakangnya. Tapi saat dia berbalik, Victor nggak melihat siapapun di sana. Pada akhirnya Victor berhasil mengklik foto. Dia berharap untuk bisa menghidupkan Olga kembali, yang mana selanjutnya Victor memutuskan untuk melakukan ritual dengan memindahkan jiwa Olga ke dalam tubuh baru. Dan untuk ini seorang gadis perawan diperlukan. Victor melakukan perjalanan dengan membawa tubuh Olga hingga dia mencapai sebuah rumah di dalam hutan, di mana orang-orang Victor telah menyiapkan seorang gadis perawan yang cantik. Tapi penduduk desa memprotesnya, yang mana ketika salah satu penduduk desa menghalangi niat Victor, Victor menghabisi pria itu tepat di depan semua orang. Hal itu tentu aja membuat para warga ketakutan. Kemudian Victor mengambil cincin berlian merah dari jari Olga dan meletakkannya di jari gadis itu. Gadis itu kemudian disegel di peti mati bersama dengan mayat Olga. Tepat ketika Victor mengubur peti itu mulai bergetar hebat. Yang kemudian muncul tangan dengan cincin yang sama, yang artinya ritual telah berhasil dan arwah Olga telah masuk ke dalam tubuh barunya. Setelah ritual, Victor menyembunyikan foto film di mana nggak ada orang yang akan menemukannya. Ritual itu pun selesai, tapi hingga beberapa hari, Olga nggak juga bangun dalam tubuh barunya itu. Hingga pada suatu hari ketika Victor sedang menulis buku hariannya, dia merasakan seseorang di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia nggak melihat Olga di tempat tidur, yang ternyata si Olga ini udah berdiri di samping Victor dan bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Victor menjawab jika Olga telah hidup kembali. Kemudian dengan lembut Victor menyentuh wajah Olga, namun saat Olga melihat pantulan wajahnya di cermin, dia terkejut saat melihat jika dia udah berganti tubuh. Setelahnya kita bakal dibawa ke masa sekarang yang mana terlihat seorang cewek bernama Nastia. Nastia adalah seorang mahasiswi ilmu filsafat yang mana dia akan menikah dengan tunangannya yang bekerja sebagai fotografer bernama Ivan. Suatu hari Ivan mendapatkan telepon dari kakak perempuannya yang bernama Lisa, di mana Lisa meminta pasangan pengantin baru ini untuk kembali ke kampung halaman. Mendengar berita ini, Nastia sangat senang karena pada akhirnya dia bisa bertemu dengan keluarga Ivan. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah masa kecil Ivan yang berada di tengah hutan. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung disambut sama Lisa. Lisa mengajak Nastia berkeliling rumah itu sejenak, di mana banyak foto-foto kuno nenek moyang keluarga itu yang digantung di ruang tamu. Lisa kemudian membawa Nastia ke kamarnya di lantai atas, yang mana Lisa memberitahu bahwa neneknya juga tinggal di rumah itu. Akan tetapi karena dia udah sangatlah tua, lebih baik mereka nggak mengganggunya. Saat makan malam, Lisa memberitahu Nastia bahwa pihak keluarga akan mengadakan pesta pernikahan mereka sesuai dengan tradisi keluarga. Tapi Ivan memberitahu bahwa mereka akan kembali ke kota besok, yang kemudian Lisa memberi Nastia cincin berlian merah dan mengatakan bahwa cincin itu milik nenek mereka.
Akan tetapi, Ivan dengan jelas nggak senang dengan cincin itu sehingga mengambil cincin itu dari tangan Nastia dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Pada malam harinya ketika Nastia sedang berendam, dia mendengar suara pintu yang terbuka dengan sendirinya. Di saat itu juga Nastia melihat seorang wanita berjalan melewati lorong. Nastia mengira jika itu adalah Lisa, jadi dia keluar mengikuti wanita itu, tapi ketika wanita itu berbalik, ternyata wanita itu adalah dirinya sendiri. Tentu aja hal itu membuat Nastia menjadi bingung. Di tengah malam Nastia bangun dan menyadari bahwa Ivan gak ada di sebelahnya. Jadi dia keluar dari kamar untuk mencarinya, tapi Nastia malah mendengar Lisa dan Ivan bertengkar di lantai bawah. Nastia pun diam-diam kembali ke kamarnya, yang kemudian Ivan datang dan berbisik di telinga Nastia bahwa dia nggak akan membiarkan siapapun menyakitinya dan mereka akan pergi dari rumah itu besok pagi. Tapi keesokan harinya Nastia nggak menemukan Ivan di tempat tidur. Dia turun dan melihat foto-foto di dinding, yang mana di saat bersamaan Nastia mendengar suara keluar dari lubang ventilasi. Ketika dia berjongkok dan melihat ke dalam, Lisa datang dan memberitahunya bahwa kadang-kadang anak-anaknya bermain di sana. Nastia bertanya apakah Lisa melihat Ivan, yang kemudian Lisa ini mengatakan bahwa Ivan telah pergi menemui teman-teman lamanya dan dia akan kembali nanti malam. Setelah Lisa meninggalkan ruangan, Nastia mencoba menelpon Ivan tapi nggak ada sinyal di HP-nya. Nastia lalu keluar dari rumah mencoba menelpon Ivan tepat ketika Lisa keluar untuk menjemur pakaian. Dia kemudian menyarankan Nastia untuk nggak berkeliaran jauh dari rumah terutama pada malam hari. Lisa lalu membawa Nastia ke kamarnya untuk memberikan sesuatu kepadanya, tapi ketika anak-anak bermain di dalam lemari, mereka menjatuhkan kotak dan foto-foto berserakan di lantai. Lisa memberitahu Nastia bahwa foto-foto itu adalah pelanggan kakek buyutnya. Dia menjelaskan bahwa semua foto ini adalah orang mati dan diambil ketika orang dulu percaya bahwa seseorang dapat menyimpan jiwa di dalam foto. Setelah itu Lisa mengeluarkan gaun pengantin dan meminta Nastia mencobanya. Dia menyuruhnya untuk memakai gaun itu saat acara pernikahan besok, tapi Nastia enggan menerimanya. Karena menurut Nastia, gaun pengantin dan cincin diturunkan dari ibu ke anak, bukan ke menantu. Namun Lisa memberitahu bahwa Nastia harus menghormati tradisi mereka dan menerima semua pemberian mereka. Lisa mengganti cincin Nastia dengan cincin berlian merah, yang mana di sore harinya ketika Nastia sedang menonton video di laptop, dia mendengar suara keras keluar dari lemarinya. Dia pun membuka lemari dan menemukan pintu tersembunyi. Ketika Nastia memasuki pintu, dia menemukan anak Lisa yang bernama Misa berdiri di lorong rahasia. Nastia bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sana. Misa memberitahu bahwa adiknya yaitu Tanya terjebak di dalam sana. Terpaksa Nastia memasuki lorong hingga menemukan Tanya yang kakinya terjepit di antara pipa. Setelah membebaskan Tanya, Nastia memperhatikan ruangan tersembunyi lain yang ada di sana. Dia memasuki ruangan dan melihat sebuah foto film. Segera setelah dia menyentuh film itu, wajah putih muncul dari kegelapan. Kemudian Nastia segera mengeluarkan anak-anak dari lemari dan dia sekali lagi melihat dirinya sendiri berdiri di belakangnya. Karena ketakutan, Nastia berlari keluar rumah dan ketika bertemu dengan yang lain, dia pun jatuh pingsan. Nastia terbangun di malam hari di mana dia memasuki rumah tetapi interiornya tampak berbeda dari sebelumnya. Nastia melihat seorang pelayan berlari menuruni tangga dan datanglah kakek buyut Ivan yaitu Victor. Victor menuju ke atas dan memasuki ruangan yang sepertinya Nastia ini telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Tapi sebelum dia bisa melihat ke dalam ruangan itu, dia terbangun di tempat tidur dikelilingi oleh Lisa dan seorang dokter. Setelah memeriksa Nastia, dokter memastikan bahwa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dokter pun menyuruh Lisa untuk keluar dari kamar, yang kemudian dia pun bertanya kepada Nastia, apakah dia masih perawan. Nastia pun menjawab dengan sedikit menganggukkan kepalanya. Sekarang Nastia merasa nggak bisa lagi tinggal di rumah ini dengan semua hal aneh yang terjadi kepadanya. Sehingga dia memutuskan untuk pergi malam itu juga. Setelah mengirim pesan suara ke Ivan, dia berjalan ke bawah, tapi di saat bersamaan, dia mendengar seorang pria berbicara tentang dirinya yang masih perawan kepada Lisa.
Nastia berhenti untuk mendengarkan percakapan mereka. Lisa mengeluh bahwa Ivan telah berubah setelah tinggal di kota, tapi si dokter mengingatkannya bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akan menemui nasib yang sama. Tiba-tiba papan lantai berderi, tapi sebelum Lisa keluar untuk memeriksa, Nastia berhasil menyembunyikan dirinya dari Lisa. Lisa mengira anak-anaknya yang membuat keributan di lantai atas dan berteriak kepada mereka untuk segera tidur. Yang lalu Lisa kembali ke kamar untuk menutup pintu, di mana Nastia mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi ketika dia melihat si dokter keluar dari rumah, Nastia segera bersembunyi di dalam mobil. Alih-alih pergi, Nastia ini malah mengikuti dokter, dan ketika dokter memasuki sebuah rumah, Nastia mengintip melalui jendela. Di sana dia melihat Ivan dirantai dan dipaksa untuk meminum sebuah cairan. Nastia memanggil Ivan, dan ketika mendengar suara istrinya itu, Ivan berteriak kepadanya untuk segera kabur. Sayangnya Nastia nggak mengerti apa yang Ivan bicarakan, dan saat itu juga lampu padam dan darah mulai keluar dari hidung Nastia. Di balik kabut tebal, Nastia melihat sosok dengan wajah putih mengenakan gaun pengantin hitam. Dengan ketakutan, Nastia berlari dari sosok itu, tapi sialnya Nastia ini malah terjatuh ke dalam lubang. Yang mana setelahnya ayah Ivan datang untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata ayah Ivan ini malah menyeretnya kembali ke dalam rumah. Dokter lalu memaksanya untuk meminum sebuah ramuan. Setelah itu pandangan Nastia menjadi buram hingga dia pun jatuh pingsan. Sekali lagi Nastia kembali ke masa lalu, dan kali ini dia melihat ke dalam ruangan. Saat itu Victor sedang menghibur Olga yang gak terbiasa dengan tubuh barunya. Yang mana tubuh Olga ini udah mulai berubah, dan saat dia menatap mata Victor mulai berdarah hingga Victor pun mati. Olga lalu berbalik ke arah Nastia dan mengucapkan, "Biarkan aku mengambil tubuhmu." Hantu Olga pun berlari ke arahnya, dan karena ketakutan Nastia jatuh dari tangga. Saat dia bangun, Nastia melihat orang-orang yang sedang mempersiapkan acara pernikahan, dan dia juga melihat Ivan di sana. Tapi Lisa dan si dokter datang untuk membawanya ke dalam rumah. Beberapa orang membantu Nastia mengenakan gaun pengantin, sementara seorang wanita menunjukkan foto lama dari nenek buyut Ivan dan juga ibu Ivan. Tapi Nastia melihat semua orang itu sebagai wanita yang sama. Di saat bersamaan Tanya lewat sambil menatap Nastia dengan aneh, yang kemudian Nastia keluar dari rumah dan mencoba untuk kembali melarikan diri. Namun lagi-lagi dia tertangkap. Nastia pun diikat dengan tali, dan selanjutnya orang-orang ini membawanya ke kamar nenek Ivan dan menguncinya. Di sana Nastia melihat seseorang duduk dalam kegelapan dengan tubuh yang hampir membusuk. Sosok itu bangkit dari kursi dan perlahan merangkak ke arah Nastia. Beruntungnya Ivan datang tepat waktu, dan dia lalu membawa Nastia keluar dari kamar untuk segera kabur dari rumah itu. Di jalan Ivan meminta maaf kepada Nastia dan mengungkapkan bahwa keluarganya telah dikutuk. Ivan mengatakan bahwa makhluk di ruangan itu disebut ibu yang telah membunuh ibu Ivan dan meninggalkan ayahnya yang cacat. Sekarang karena tubuhnya udah mulai membusuk, dia membutuhkan tubuh baru dari seseorang yang terkait dengan keluarga Ivan. Itu hanya dapat dipatahkan dengan menghancurkan foto film yang disembunyikan kakek buyutnya. Namun sayangnya nggak ada seorang pun yang tahu di mana foto film tersebut. Nastia mengatakan kepada Ivan bahwa dia tahu di mana film itu, tapi tepat saat dia akan mengatakannya, mobil mereka mengalami kecelakaan. Nastia pun ditangkap oleh anggota keluarga Ivan, yang mana saat sampai di rumah, si dokter meletakkan cincin di jari Nastia dan berdoa kepada ibu untuk menerima tubuh baru ini. Yang kemudian Nastia disegel di peti mati dan dimakamkan. Di dalam peti mati, Nastia melihat sosok dengan baju pengantin mencoba untuk membunuh dan mengambil alih tubuhnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Ivan yang selamat dari kecelakaan. Saat peti mati dibuka, Nastia yang kerasukan bangun, tapi karena dia udah nggak perawan, pemindahan jiwa nggak berhasil. Sehingga tubuh Nastia ini jatuh dan si hantu mulai marah. Di sini si dokter yang menjadi korban pertama untuk dihabisi, yang kemudian hantu itu meneror Lisa yang akan melarikan diri.
Saat dia memohon belas kasihan untuk anak-anaknya, hantu itu pun menghilang. Saat ini Ivan telah kembali dan dia berusaha untuk menyelamatkan Nastia. Tapi tiba-tiba hantu itu muncul kembali dan teriakannya melemparkan Lisa keluar jendela. Ayah Ivan menyembunyikan anak-anak di dalam lemari di kamar Nastia, dan ketika Ivan dan Nastia ini masuk ke dalam rumah, mereka melihat ayah Ivan udah pingsan. Lisa pun meminta mereka untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kemudian Nastia memberitahu Ivan bahwa dia tahu di mana anak-anak itu berada dan memasuki lubang ventilasi. Tapi sebelum Ivan dapat mengikutinya, dia melihat hantu pengantin berdiri di ruangan itu. Hantu itu lalu berteriak kepada Ivan yang menyebabkan Ivan ini terbanting ke dinding. Di dalam ruangan tersembunyi, Nastia menemukan anak-anak, tapi bukan hanya dia yang berhasil masuk ke ruangan itu. Si hantu dan Lisa ternyata juga udah berhasil masuk ke ruangan tersebut. Di mana Lisa pun melepaskan cincin itu dari jari Nastia dan menyuruhnya untuk membawa anak-anaknya keluar. Dia kemudian meletakkan cincin di jarinya sendiri, dan sekarang Lisa dirasuki oleh hantu tersebut. Pada saat yang sama, Ivan mendobrak tembok dan menarik Lisa keluar, tapi sebelum Nastia dapat mengeluarkan Tanya, Lisa yang kesurupan menangkap Tanya. Nastia mengambil foto film dan mengancam si hantu dengan film itu, yang mana sekarang Lisa yang kesurupan melepaskan Tanya dan melepaskan cincin itu. Ketika Nastia akan merusak film itu, terjadi sesuatu di dalam tubuh Lisa. Lisa pun sejenak tersadar dan memohon agar Nastia memaafkannya. Saat kembali kesurupan, hantu pengantin juga memohon kepada Nastia untuk nggak merusak film itu. Yang setelahnya hantu dalam tubuh Lisa menyerang Nastia hingga dia menjatuhkan film itu di suatu tempat di dalam lorong. Ketika si hantu akan mengakhiri hidup Nastia, suara Tanya membuat Lisa tersadar. Lisa pun menyuruh Nastia untuk menjaga anak-anaknya dan menjatuhkan lampu minyak yang menyebabkan api berkobar. Ivan menarik Tanya keluar dan saat Nastia menoleh ke belakang, dia melihat Lisa terbakar oleh api itu. Ivan pun menarik Lisa keluar dan mereka semua meninggalkan rumah tersebut. Setelah bertahun-tahun berlalu, keluarga yang berbeda tiba di rumah keluarga tersebut, yang mana mereka membeli rumah ini dengan harga yang sangat murah. Mereka percaya beberapa renovasi akan membuat rumah itu seperti baru. Sang istri kemudian mengambil foto yang tergeletak di lantai, di mana foto ibu sekarang udah menampilkan wajah Lisa. Dan ketika anak laki-laki mereka melihat ke dalam lubang, sebuah sosok muncul dalam sekejap. Yang lalu film ini pun berakhir. Oh yes, jadi pada akhirnya sosok hantu pengantin yang merupakan arwah dari Olga mampu dimusnahkan. Tapi di akhir film kita diperlihatkan foto ibu yang udah berubah menjadi sosok Lisa. Yang artinya kini arwah Lisa justru menggantikan arwah Olga sebagai penunggu di rumah tersebut. Yang sialnya lagi-lagi rumah itu bakal dihuni oleh keluarga baru yang tergiur dengan harga murah dari rumah tersebut. So, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.